Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang berbahagia ini Allah telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita awali pembelajaran kita ini dengan pembelajaran alhamdulillah sudah selesai. Ketua kelas yang tidak hadir pada hari ini siapa nak? Muhammad Nabir. Kenapa sakit? Oke, sakit. Kemudian siapa punya tangan kanan angkat ke atas? Tangan kanan turunin. Tangan kiri turunin. Tangan kanan. Konsentrasi. Tangan kanan ke atas. Turunin. Tangan kiri ke atas. Tangan kanan ke atas. Ada yang turunin? Ada yang turunin? Oke, kasih satu. Sebelum Ustaz lanjut materi kita pada hari ini, masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Tentang apa? Iya, tentang bacaan sholat. Bacaan dalam sholat itu apa saja? Niat. Bagus. Takbir. Apa yang kita baca di saat takbir? Allah. Kemudian apa lagi? Kalau semuanya masih ingat materi kita minggu lalu, Ustaz akan melanjutkan materi kita pada pertemuan hari ini. Sebelum Ustaz lanjutkan dulu nama kelompok masing-masing. Ya, ini ada nama kelompok. Ya, ini kelompok rajin, kelompok cerdas, kelompok wajib. Silakan taruh dulu di atas meja masing-masing ya. Lembar LKPD ya, yang nanti kalian kerjakan, ada tugas dari Ustadz ya. Terus tentukan nama ketua kelas, nama anggota. Silakan isi dulu nak. Silakan sepakatin nama kedua kelompok ya, nama kelompok dan anggotanya. Ya, ini kan ada nama kelompok, tuliskan nama kelompok ini, nama kelompok ini, ditulis kemudian kelompok ya. Ya. Ini bagaimana kelompok ini? Bisa ya. Kelompok wajib. Ya, ini ada nama kelompok, ketua kelompok, anggota silakan ditentukan. Bagaimana kelompok ini bisa? Kelompok ini. Oke. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu materi kita tentang hikmah sholat berjamaah. Tentang apa? Hikmah sholat berjamaah. Oke, pertama sekali saya sampaikan kepada kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meyakini sholat jamaah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tanda-tanda yang digambarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, yang kedua, coba dibaca hidayat.
memadukan unsur-unsur demokrasi yang terkandung dalam pelaksanaan salat berjamaah. Kemudian coba dibaca Muhammad Fikri. Menyusun rumusan tentang penerapan unsur-unsur demokrasi yang terkandung dalam pelaksanaan salat berjamaah ke dalam kehidupan sosial. Oke, kemudian yang terakhir Asrul. Membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan diskusi kelas tentang tata cara pelaksanaan salat berjamaah di tempat-tempat yang berbeda. Ya, itulah dia semuanya tujuan daripada hikmah sholat berjamaah. Berjamaah itu minimal berapa orang? Berapa orang? Lebih satu orang. Minimal berapa? Ya, minimal 2 orang sudah bisa membuat jamaah. Nah, 1 orang sebagai apa? Imam. Kemudian 1 lagi sebagai apa? Makmum. Gambar nomor 1 nampak? Nampak. Oke, kira-kira kelompok rajin, gambar nomor 1 itu tentang apa? Berwudu. Kelompok rajin, yang lain ya ada giliran masing-masing. Kelompok rajin tentang apa? Berwudu. Tentang berwudu, ada air, ada tangan ditampung air untuk berwudu. Berwudu itu untuk apa kira-kira? Untuk menyucikan diri. Iya, untuk menyucikan diri. Ada lagi yang lain? Berwudu itu untuk apa? Untuk apa berwudu? Salat. Untuk sholat. Kelompok sunnah untuk apa lagi berwudu? Kelompok sunnah untuk apa lagi berwudu? Membaca Al-Quran. Iya benar, untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita baca Al-Quran pakai wudu? Kenapa? Terus yang ke-8 kira-kira kelompok mana yang mau coba jawab? Ya, mungkin kelompok cerdas bisa dibantu sama Khairul. Apa ini nak? Ya, kelompok 8. Udah pasti apa kira-kira? Tempat baca? Dan kita menginginkan salat karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah. Iya. Kira-kira gambar yang Ustadz tayangkan ini mengarah kemana semuanya? Ya, sholat. Ya, karena sholat itu sangat penting. Sholat itu adalah wajib. Jika kita sudah meninggal, orang yang ada di dalam kubur itu berharap bisa kembali lagi ke dunia ini untuk apa? Bersujud kepada Allah. Lewat mana? Iya, lewat sholat. Ada yang mau ditanyakan mengenai gambar ini? Tidak. Bagaimana paham segalanya? Maka tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatan masing-masing kelompok. Ya, silahkan dikompromi dengan teman-temannya. Kerjakan di kertas LKPD yang Ustadz bagikan tadi. Ya, kalau menurut aneh begini Ustadz, kalau menurut aneh gini ya, silahkan dimusyawarah. Nanti ya gambar tadi itu yang pertama tentang ini, begitu silahkan musyawarah. Kelompok ini bagaimana? Ya, silahkan musyawarah. Tuliskan kesimpulan hasil pengamatan gambar. Nah, ini. Ya, ini dulu nanti. Nah, silakan nak ini. Ya, disepakati dulu dengan teman-temannya musyawarah. Bagaimana? Oh, kalau menurut Ani begini, kemarin begini, nanti ditulis. Ya, sekalian dirangkai kata-kata yang bagus. Baik. Bisa? Ya, silakan musyawarah. Tuliskan kesimpulan dari kata-kata yang bagus. Kira-kira gambar yang pertama tadi. Tentang salat berjamaah. Menurut kalian Pak? Kami sholat sebagian dari rukun Islam. Oke, bagaimana semuanya sudah selesai belum? Oke, kalau sudah selesai kita lanjut berikutnya. Perhatikan ke depan lagi.
waktu. Ya, Salat silakan, 5 ya. waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali, jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang. Tentang hikmah sholat. Bagaimana kira-kira, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin ini bisa juga kita baca-baca ya. Hikmah pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Ya, hikmahnya itu, mari kita cermati mengapa banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menyebutkan keistimewaan pelaksanaan sholat fardu 5 dibandingkan kewajiban sholat lainnya. Apa saja sholat yang diwajibkan? Apa saja? Yang pertama, sholat yang diwajibkan. Sholat apa yang pertama? Iya, sholat fardu. Sholat fardu itu adalah wajib. Sholat yang diwajibkan apa saja? Itulah sholat yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, amal-amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya hamba baik, maka amal-amal lainnya tentu akan baik. Maka jangan tinggalkan sholat. Ya, selanjutnya bisa kalian kerjakan kembali tugas yang ada di kertas itu mengenai tuliskan kalimat motivasi untuk berjamaah. Tadi tayangan video, silakan lanjutkan kerjakan tugas itu. Ya. Tadi sudah sama-sama kita tonton tayangan video tentang masalah hikmah sholat. Nah, sekarang kita coba merangkai kata-kata motivasi itu supaya nanti motivasi kita itu bisa kita berbagi kepada teman-teman kita dan bisa juga kita pajang di mading. Ya, supaya hasil karya kita itu digunakan oleh orang lain. Ya, silakan dikompromi, disepakati dengan teman-temannya. Disalatkan. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu salah satu contoh. Kemudian ada lagi contoh lain. Sholatlah kamu ke masjid sebelum jasad kamu dibawa untuk ke masjid. Itu contohnya.
Janganlah kamu meninggalkan sholat, karena amal yang pertama di adalah sholat. Selesai? Ada yang sudah siap? Oke, kalau sudah siap, ya bisa disimpan, ya bisa kita kumpulkan lebar jawabannya semuanya. Oke, cerdas. Kelompok sunnah sudah siap? Oke, kelompok cerdas sudah siap. Sudah 2 kelompok sudah siap. Kelompok wajib sudah siap LKPD-nya. Oke, kelompok wajib juga sudah selesai. Kelompok sunnah sudah selesai LKPD-nya. Baik, sudah selesai semuanya ya. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Materi kita untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah habis kita bahas tentang masalah hikmah sholat berjamaah. Maka untuk itu perlu kita mengambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba perhatikan ke depan dulu ya, untuk kesimpulan pada hari ini. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tadi kita membahas tentang apa? Tentang hikmah. Iya. Hikmah sholat berjamaah. Oke. Kita sudah membahas tadi tentang hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, tentang apa? Sholat itu perlu wudu. Iya, sholat itu perlu wudu. Oke, kemudian sholatlah kalian terus belajarnya rajin. Untuk teman-teman kalian tadi, kelompok-kelompok yang sudah rajin dan aktif, ya bisa untuk dicontoh, ya bisa dicontoh teman-teman kita tadi yang sudah bekerja sama, ya aktif dan lain sebagainya. Jadi bisa untuk dicontoh. Karena kenapa? Kalau kita belajar serius, insya Allah ilmu itu pasti akan bertahan lagi mara pandemi COVID. Jadi mohon untuk jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan. Karena itu adalah pencegahan terjadinya COVID. Belajar materi minggu yang akan datang kita bahas tentang masalah zikir. Ya, silahkan baca-baca di rumah tentang materi itu. Insya Allah minggu yang akan datang kita bisa bertemu kembali dan akan membahas materi itu. Kita itu majelis. Subhanallah.